Ngopi dulu. Mantap. Salam untuk Bang Ariansah, Kopi Juaro Jambi. Ngopi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Mang Layang. Kali ini kita masuk kepada sesi kedua dari kunci sukses. Temanya kali ini adalah fokus pada sasaran atau fokus pada perbaikan kecil pada sistem. Pada sesi pertama kita sudah membahas tentang perbaikan 1%. Perbaikan 1% dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan sehingga terjadi perbaikan dan pada akhirnya mencapai hasil yang luar biasa. Nah, para sahabat, apakah kita fokus pada perbaikan di sasaran atau fokus perbaikan pada bagian-bagian dalam sistem? Mari kita berbicara tentang sasaran. Pertanyaannya adalah, apakah sasaran orang sukses dan sasaran orang gagal itu berbeda? Tentu saja jawabannya adalah sama. Karena yang disasar orang sukses dan orang gagal adalah sama. Misalnya, seorang atlet bulu tangkis, sasarannya adalah menjadi juara All England misalnya. Sama yang gagal, targetnya juga sama, sasaran juga sama-sama juara All England. Nah, jika kita berbicara sasaran, di saat sasaran itu tercapai, maka terjadi stuck, sehingga berhenti karena sasaran tersebut sudah dicapai dengan baik. Kemudian, sasaran yang sudah tercapai tadi tidak lagi jadi motivasi untuk bekerja dengan baik. Para sahabat sekalian, jika sasaran sudah dapat dicapai dengan baik, berikutnya tidak terjadi lagi peningkatan dalam kinerja. Kenapa? Karena sudah puas, karena targetnya adalah sasaran. Kebiasaan-kebiasaannya kembali kepada kebiasaan awal sebelum mereka sukses mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, masalahnya bukan pada sasaran, tetapi pada sistem. Mari kita lihat pada sistem. Apa yang maksud dengan sistem? Sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Ya. Oke, kita misalkan pekerjaan atau profesinya adalah penulis. Apa yang menjadi sasaran bagi seorang penulis? Tentunya adalah menerbitkan sebuah buku misalnya. Kemudian sistemnya adalah kemampuan menulis, membiasakan menulis, dilakukan setiap hari, bla 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 dan seterusnya. Kita berbicara sasaran. Setelah sasaran tercapai, buku terbit, apa yang terjadi? Bisa jadi penulis berhenti, bisa jadi juga terus melanjutkan menulis. Tapi besar kemungkinan jika dia tidak mempunyai target berikutnya, maka menulisnya akan berhenti sampai di situ. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Kembali kebiasaan awal. Kemudian kita berbicara perbaikan kepada sistem misalnya. Meningkatkan kecepatan menulis. Nah, ini perlu dilatih. Tentunya perbaikannya tidak perlu besar-besar. Perbaikan kecil 1%. Seperti yang kita bahas di bab pertama. Bandingkan mana yang lebih mudah untuk membangun habit melatih kecepatan menulis selama 8 jam setiap hari atau 20 menit setiap hari. Saya yakin 8 jam bagus, tetapi akan menumbuhkan kejenuhan sehingga pada suatu saat kita menjadi stuck, konsistensi berhenti. Tetapi jika 20 menit ini tidak terlalu sulit, kita bisa melakukannya dan ini bisa menjadi habit. Kemudian kemampuan ini ditindaklanjuti dengan membiasakan menulis rutin setiap hari. Dilakukan pada jam yang sama. Kenapa di jam yang sama? Supaya otak kita terbangun frame jam sekian saya harus menulis selama 20 menit. Kemudian membiasakan menulis 1 jam setiap hari. Setelah ini menjadi kebiasaan, target harus ditingkatkan. Sehingga yang 20 menit menjadi 1 jam. Perbaikan yang lainnya yang harus dilakukan adalah kalau biasanya kita tidak biasa membaca, ya sekarang harus biasa membaca. Karena kita mau menjadi penulis, mau nggak mau. Membaca harus menjadikan habit. Kembali lagi, tidak usah banyak-banyak. Cukup 1 bab atau 2 bab per hari, tetapi rutin lakukan pada jam yang sama. Dan yang kemudian adalah dengan cara berdiskusi. Berdiskusi ini sangat bagus untuk meningkatkan wawasan kita. Para sahabat sekalian, kemudian kita coba membedakan tujuan menetapkan sasaran dengan tujuan membangun sistem. Tujuan menetapkan sasaran antara lain adalah bagi atlet misalnya adalah memenangkan suatu pertandingan. Sedangkan tujuan dalam membangun sistem adalah
membiasakan berlatih sehingga memperoleh prestasi dalam cabang olahraga yang sama. Pada sasaran, biasanya targetnya adalah tunggal. Sedangkan pada sistem, targetnya adalah kesuksesan yang terus-menerus. Karena itu harus dibangun kebiasaan. Kemudian, sasaran tercapai, maka akan selesai. Tetapi pada sistem, walaupun sudah selesai, mereka akan melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Tujuan menetapkan sasaran lebih kepada jangka pendek, sedangkan tujuan membangun sistem adalah jangka panjang dan terus-menerus. Oleh karena itu, para sahabat Manglayang, lakukanlah perbaikan-perbaikan kecil dalam sistem. Upayakan perbaikan-perbaikan ini dilakukan secara terus-menerus dan menjadi habit bagi kita. Menjadi kebiasaan yang tanpa kita sadari. Jika ini bisa kita lakukan, sukses sedang menuju kepada Anda. Pintu sukses semakin dekat dengan diri Anda. Yakinlah Anda akan sampai pada pintu sukses. Salam sukses sahabat Manglayang. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.